Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiji Julianti, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan membawakan materi tentang rancangan pembelajaran membaca permulaan dari mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. A. Hakikat membaca. Pada hakikatnya, membaca ialah kegiatan yang mata dengan pikiran. Dalam kegiatan membaca, memprosesnya informasi dari teks dibaca untuk memperoleh makna. Membaca merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari. Dengan membaca, kita dapat memperluas pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu, membaca perlu diajarkan sejak awal pembelajaran di SD. Pembelajaran membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran membaca dengan baik sehingga mampu menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai suatu yang menyenangkan. Tujuan membaca permulaan. Pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas 1 dan 2. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca. Dalam pembelajaran permulaan ada beberapa metode yang digunakan. Antara lain A. Metode ejaan. Pembelajaran membaca permulaan dengan metode ini memulai pengajarannya dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dilafalkan anak sesuai bunyinya menurut abjad. B. Metode bunyi dan abjad. Proses pembelajaran membaca permulaan dengan metode bunyi hampir sama dengan metode eja. Hanya saja perbedaannya terletak pada sistem pelafalan abjad atau huruf. C. Metode suku kata. Proses pembelajaran membaca permulaan dengan metode ini diawali pengenalan suku kata seperti ba, bi, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, de, di, du, do, dan seterusnya. D. Metode global. Sebagai contoh, di bawah ini merupakan bahan ajar untuk membaca dan menulis permulaan yang menggunakan metode global. 1. Memperkenalkan gambar dan kalimat. 2. Menguraikan salah satu kalimat menjadi kata-kata menjadi suku. E. Metode SAS atau struktural analitik sinetik. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Dalam hal ini, Momo 1979 mengungkapkan beberapa cara metode ini dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap buku dan menggunakan buku. B. Pengembangan KBK mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pengembangan KBK mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat 4 aspek utama yang harus dikembangkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang telah dirumuskan secara rasional, yaitu 1. Menyimak. Menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang terjadi secara langsung. Menyimak dapat melatih keterampilan berpikir anak sehingga dapat menerima, memahami, dan menyampaikan kembali informasi yang didapat melalui lisan atau tulisan atau bahkan yang dapat dipahami oleh pendengarnya. 2. Berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang produktif. Keterampilan ini merupakan implementasi dari kegiatan menyimak. Kegiatan berbicara berkembang cepat pada masa anak-anak. 3. Membaca. Membaca merupakan kemampuan mutlak harus dimiliki oleh setiap individu dalam pengembangan diri secara
berkelanjutan. Membaca perlu diajarkan sejak dini agar manusia dapat mengembangkan dirinya sejak awal. A. Membaca teknik, B. Membaca dalam hati, C. Membaca pemahaman, D. Membaca indah, E. Membaca cepat, F. Membaca pustaka, G. Membaca bahasa. 4. Menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif. Karena penulis harus terampil menggunakan grafologi struktur bahasa yang dimiliki kemampuan bahasa yang memadai. 5. Kebahasaan. Pembelajaran di SD disajikan melalui konteks yang termasuk kebahasaan, maksudnya kebahasaan dapat disajikan melalui aspek membaca, pengucapan lafal yang benar, intonasi kalimat, dan lain-lain. Dalam kalimat paragraf, penulisan ejaan yang benar. 6. Sastra. Apresiasi bahasa dan sastra ditekankan pada pembelajaran sastra di SD. Muncul dua pengertian yang tersirat di dalamnya, yaitu apresiasi bahasa Indonesia dan sastra bahasa Indonesia. A. Tahapan penikmatan, B. Tahapan penghargaan, C. Tahapan pemahaman, D. Tahapan penghayatan, E. Tahapan implementasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.